Mirsa berdalih uang keamanan sejumlah pedagang di kawasan Sunggal, Medan, Sumatera Utara menjadi korban pemerasan. Dua pelaku yang kerap membawa pedang saat beraksi akhirnya ditangkap. Petugas Reskrim Polsek Sunggal menangkap dua preman FR dan RS yang kerap meresahkan pedagang di Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari lokasi ditemukan 11 senjata tajam jenis pedang yang dibungkus jaket milik FR. Saat beraksi, para pelaku memeras para pedagang dengan dalih uang keamanan. Keduanya tak segan menganiaya para pedagang bila tak diberikan uang. Yang pada saat beraktivitas melakukan menjual barang dagangannya, kemudian dilakukan pemalakan oleh pemuda yang membawa sebuah senjata tajam dan melakukan pengancaman terhadap pedagang kaki lima tersebut. Para pelaku pungli terancam 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapahara melaporkan. Seorang penghuni kos Jalan Cibubur 3, Ciracas, Jakarta Timur kehilangan motornya saat tidur terlelap. CCTV merekam saat pelaku masuki lokasi kejadian dan beraksi dalam waktu singkat. Seorang pencuri berhasil masuk ke sebuah rumah kos di Jalan Cibubur 3, Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku langsung berupaya merusak kunci kontak sepeda motor yang terparkir di dalam rumah kos. Hanya dalam waktu singkat, pelaku segera membawa kabur sebuah motor metik milik seorang penghuni kos. Saat kejadian, para penghuni sedang terlelap tidur. Diduga pelaku tak sendiri. Seorang rekannya menunggu di luar sambil memantau situasi. Situasi di depan, tahu dia masuk, terus dia masuk ke sini, terus dia ambil, nggak lama, terus beberapa menit langsung hilang deh motor. Lokasi kejadian rawan pencurian. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sepasang suami istri di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya tetangganya hingga nyaris tewas. Penganiayaan ini terjadi lantaran pelaku kesal. Korban yang memotong pohon di rumahnya tak sengaja mengenai kabel listrik di rumah pelaku hingga putus. Sobri dan Dewi, pasangan suami istri di Palembang, Sumatera Selatan ini ditangkap usai menganiaya Solihin tetangganya hingga nyaris tewas. Penganiayaan terjadi lantaran pelaku kesal. Korban yang tengah memotong pohon di rumahnya tak sengaja mengenai kabel listrik di rumah pelaku hingga padam. Korban dan pelaku pun sempat terlibat cekcok dilerai warga. Sobri yang masih kesal kemudian menyerang korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka di bagian wajah dan kepalanya. Korban dilarikan warga ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Persoalannya cuma sedikit, ya. Si Solihin itu ada leban batang, jadi batang ini kena jaring listrik mati. Nah, dari situ salah paham, cekcok, akhirnya terjadilah kemarin itu, ya. Sehingga korban si Solihin itu kena bacok. Keduanya kini masih menjalani pemeriksaan petugas. Kedua pelaku bakal dijerat pasal 351 tentang penganiayaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Seorang remaja nekat mencuri barang berharga jamaah di Masjid Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi saat para korban tengah menjalankan ibadah. Ternyata pencurian sudah dilakukan lebih dari 1 kali di tempat yang sama. CCTV merekam aksi pencurian di Masjid Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang dilakukan seorang remaja pria masih di bawah umur. Pelaku beraksi seorang diri masuk ke ruangan masjid memanfaatkan situasi saat jamaah sedang sholat. Aksi pencurian ternyata sudah 2 kali dilakukan. Polisi mengamankan pelaku di rumah kosnya di Ariang, Makale. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebuah laptop dan handphone serta emas milik para jamaah masjid di Tanah Toraja. Anak itu masih di bawah umur, dia masih berumur 16 tahun. Dia dari Makassar dan dia baru seminggu di sini. Tujuannya ke sini dia bekerja tukang batu.
Di Masjid Raya itu dia malam dia masuk ambil laptop. Kemudian kalau di Masjid Tegalugu itu pada saat orang lagi sholat maghrib. Pelaku diamankan di Mapolres Tanah Toraja terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. 2 tenaga kesehatan sebuah puskesmas di ND Nusa Tenggara Timur membawa jasad pasien COVID-19 dengan cara tidak lazim. Jasad korban dimakamkan pada sebuah kebun dan tidak menggunakan peti. Yuk, close. 2 tenaga kesehatan dari Puskesmas Watunggere Detugeli ND Nusa Tenggara Timur membawa jasad pasien COVID-19 dengan dibantu seorang warga. Tanpa ambulans dan peti, jasad korban COVID-19 dimakamkan pada sebuah kebun. Video ini pun menjadi viral lantaran proses pemulasarannya yang tidak biasa. Usai memakamkan Laurentius Lolo, 2 tenaga kesehatan dari Puskesmas Watunggere Detugeli ND Nusa Tenggara Timur segera didisinfektan termasuk terpal plastik yang digunakan untuk membawa jenazah. Proses disinfektan disaksikan sejumlah warga dan anggota kepolisian. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Dan bisa kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk dengan memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Badualnya 87 jajaran kuda. 86 Ramanggi Padat Meraya. Blok 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.